Pendapat akhir mini fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Disampaikan oleh Trivena Tinal, nomor anggota A348, Daerah Pemilihan Papua. Yang terhormat pimpinan Pansus RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Yang kami hormati para anggota Pansus, yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Menteri Polhukam Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah kami atas nama fraksi Partai Golongan Karya DPR RI dalam kesempatan ini mengajak kita semua yang hadir untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kemudahan dan ridho-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan tahapan-tahapan pembahasan RUU dan mengikuti rapat kerja hari ini dengan agenda penyampaian pendapat akhir mini fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Pimpinan Pansus dan anggota Pansus serta hadirin yang kami hormati, sebagaimana diketahui sejak awal tujuan fraksi Partai Golkar DPR RI bersepakat membahas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang diusulkan oleh pemerintah karena undang-undang ini merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang karena Papua memang daerah yang istimewa dari latar belakang sejarah, politik maupun sosiologinya. Oleh karenanya, dalam pembahasan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini telah dipastikan bertujuan untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi dan melindungi hak-hak orang asli Papua baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya serta pemberian kepastian hukumnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan pengaturan yang komprehensif dan berkeadilan mengenai percepatan pembangunan, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua. Pimpinan Pansus dan anggota Pansus serta hadirin yang kami hormati, berbagai pihak memberi penilaian terhadap efektivitas otonomi khusus terkait dengan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan terhadap fungsi Undang-Undang Otsus dalam aktualisasinya pada Provinsi Papua dan Papua Barat menurut indikator dan perspektif masing-masing, termasuk sikap menolak kelanjutan pemberlakuan otonomi khusus maupun sikap yang memandang penting dilakukan perubahan karena yakin pada otonomi khusus sebagai suatu harapan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua telah dilaksanakan hampir mencapai 20 tahun. Hingga 2021, pemerintah pusat setidaknya sudah mengucurkan dana otonomi khusus
atau Otsus Papua hingga mencapai 138,65 triliun rupiah. Dana ini meningkat berkali-kali sejak dikucurkan pertama kalinya pada tahun 2002 yang hanya sebesar 1,38 triliun rupiah. Namun jumlah sebesar ini belum mencapai sasaran pembangunan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Papua. Demikian pula dengan pembentukan unit percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat atau UP4B untuk memperkuat koordinasi pembangunan di Papua juga belum bekerja secara optimal. Secara umum, indikator pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah Papua yang memperoleh dana Otsus masih lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata kabupaten kota dengan karakteristik yang serupa. Ditambah dengan temuan Badan Perencana Keuangan terkait realisasi penggunaan dana otonomi khusus Otsus oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, salah satunya adalah terdapat indikasi penyalahgunaan dana Otsus oleh pemerintah daerah. Hal ini memang sangat memprihatinkan. Pimpinan Pansus dan anggota Pansus serta hadirin yang kami hormati, di tengah segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya selama ini, namun keberadaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat setidaknya telah menampakkan sedikit cahaya harapan, meski belum sesempurna yang diharapkan. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat cukup signifikan, yaitu dari 54,45 pada tahun 2010 menjadi 60,84 di tahun 2019, meningkat 6,4 untuk Papua. Sementara untuk Papua Barat yang semula 59,6 di tahun 2010 menjadi 64,7 di tahun 2019, meningkat 4,9. Rata-rata peningkatan tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata peningkatan nasional yang adalah sebesar 0,53 per tahun. Jumlah penduduk miskin di Papua juga menurun dari 50% di tahun 1999 menjadi 27,74% di tahun 2019. Sementara di Papua Barat menurun menjadi 23,01%. Oleh karena itu, fraksi Golkar DPR RI meyakini penyelesaian masalah di atas dapat diupayakan melalui revisi rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini. Pimpinan Pansus dan anggota Pansus serta hadirin yang kami hormati, fraksi Golkar sepakat bahwa kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan kebijakan yang diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan keamanan saja, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Setidaknya ada 4 tujuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Otsus Papua, yaitu 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, 2. Mewujudkan keadilan, penegakan hak asasi manusia atau HAM, supremasi hukum dan demokrasi, 3. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua, OAP, serta 4. Penerapan tata kelola pemerintahan. Terkait hal itu, fraksi Golkar DPR RI menyampaikan beberapa catatan mengenai perubahan-perubahan yang dibahas dalam RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagai berikut. 1. Perluasan kewenangan daerah dalam otonomi khusus sehingga ke kabupaten kota merupakan aspirasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Dalam hal ini, fraksi Partai Golkar DPR RI memandang kemandirian ini diperlukan karena daerah kabupaten kota lebih memahami kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, secara khusus dalam revisi undang-undang ini ditambahkan pasal 6A di antara pasal 6 dan pasal 7 terkait wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK yang sebelumnya tidak ada. 2. Sebagai bagian dari negara NRI, maka wilayah Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Oleh karena itu,
untuk menyamakan frasa tugas dan fungsi serta pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Papua dengan daerah lainnya di Indonesia, maka dalam rancangan undang-undang ini juga dibahas perubahan pasal 11 sebagai berikut. Ayat 1 yaitu pemerintah daerah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang kepala daerah yang disebut gubernur. Ayat 2, gubernur dibantu oleh wakil kepala daerah yang disebut wakil gubernur. Ayat 3, ketentuan tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Gubernur dan wakil gubernur serta perangkat pemerintah daerah lainnya adalah salah satu kesatuan yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan daerah. Terlebih dalam konteks upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, tentu tidak bisa dibiarkan jika tugas dan fungsi wakil gubernur menjadi hilang ketika wakil gubernur berhalangan tetap, namun kursinya dibiarkan kosong. Terkait hal itu, fraksi Partai Golkar DPR RI menganggap penting adanya perubahan di pasal 17 ayat 3 dari semula berbunyi dalam hal wakil gubernur berhalangan tetap, jabatan wakil gubernur tidak diisi sampai habis masa jabatannya, menjadi dalam hal wakil gubernur berhalangan tetap, jabatan wakil gubernur diisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Dalam upaya memperbaiki kualitas demokrasi di Papua secara umum, namun dengan memperhatikan kepentingan peningkatan partisipasi politik orang asli Papua pada lembaga-lembaga pengambil kebijakan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, maka fraksi Partai Golkar DPR RI merasa perlu dilakukan tindakan afirmasi politik dengan mempertahankan 2 ayat dalam bab 7 Partai Politik pasal 28 dengan perbaikan redaksional sebagai berikut. 1. Semula ayat 3 rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. 2. Semula ayat 4 partai politik dapat meminta pertimbangan dan atau konsultasi kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing. Dengan dipertahankannya 2 ayat ini akan memberi ruang seluas-luasnya kepada UAP untuk berkiprah di dalam proses demokrasi melalui partai politik dan lembaga politik lainnya di Papua. 5. Dalam revisi terbatas RUU ini, salah satunya adalah pasal 34 dan pasal terkait 35 dan 36 mengenai pengaturan dana alokasi khusus yang diberikan kepada Papua maupun dana bagi hasil lainnya telah mendapatkan perhatian penuh dan analisa tajam dalam pembahasan sehingga hasilnya diharapkan selaras dengan tujuan dana tersebut diberikan. Fraksi Partai Golkar DPR RI menyampaikan bahwa pasal 34 dalam RUU ini menjadi salah satu solusi terbaik yang diatur terkait evaluasi pemanfaatan dana otonomi khusus yang sebelumnya 20 tahun pertama lalu belum maksimal dilakukan. Pimpinan Pansus dan anggota Pansus serta hadirin yang kami hormati, penggunaan dana otonomi khusus dari 2,25% DAU yang diberikan dibagi menjadi 2 alokasi. Pertama sebesar 1% dari plafon dana alokasi umum nasional yang dalam rancangan undang-undang ini ditujukan untuk A. Pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik. B. Peningkatan kesejahteraan orang asli Papua dan penguatan lembaga adat. Dan C. Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi penting karena memenuhi tujuan undang-undang ini dibuat, yaitu untuk mesejahterakan orang asli Papua dan sekaligus menguatkan lembaga adatnya. Demikian pula dengan penggunaan dana otonomi khusus
berbasis kinerja sebesar 1,25%, telah diarahkan penggunaannya dalam undang-undang ini sebesar 30% untuk belanja pendidikan dan 20% untuk belanja kesehatan, merupakan bagian tak terpisahkan sebagai bentuk afirmatif terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Pasal 56 juga dilakukan revisi untuk memastikan persoalan pendidikan di Papua tertangani dengan baik. Demikian pula dengan masalah kesehatan yang diatur secara lengkap dengan revisi pasal 59 agar hak sehat masyarakat Papua dapat ditingkatkan secara maksimal. Pimpinan Pansus dan anggota Pansus serta hadirin yang kami hormati, pengaturan pemanfaatan dana otonomi khusus ini juga dilengkapi dengan bentuk pembinaan dan pengawasan yang komprehensif. Bentuk pembinaan melibatkan kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, dan pemerintah daerah Provinsi Papua yang secara terkoordinasi akan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus dengan menjunjung prinsip keadilan, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Sementara bentuk pengawasan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus dilakukan secara koordinatif pula sesuai kewenangannya antara kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Perguruan Tinggi Negeri. Fraksi Partai Golkar DPR RI meminta agar skenario pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam undang-undang ini dapat berjalan secara baik dan optimal agar pengelolaan dana otsus Papua benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Papua sebagaimana yang diharapkan. Pimpinan Pansus dan anggota Pansus serta hadirin yang kami hormati, keenam, perbaikan pengelolaan dana otsus khusus bagi Papua lainnya dalam RUU ini adalah mekanisme penyaluran dana otonomi khusus agar lebih tepat sasaran serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu caranya dengan diselesaikan melalui mekanisme penyaluran penerimaan yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah dari kas negara ke kas daerah provinsi dan kas daerah kabupaten kota. Meski demikian, provinsi dapat memberikan usulan kepada pemerintah terkait pembagian antara provinsi dan kabupaten kota dalam satu wilayah provinsi, serta pembagian antar kabupaten kota dalam satu wilayah provinsi dengan alasan bahwa provinsi harus mengetahui kebutuhan kabupaten kota di wilayahnya. Pembagian antara provinsi dan kabupaten kota juga diatur secara adil, transparan, dan berimbang dengan Perdasus dengan memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang tertinggal dan orang asli Papua. 7. Fraksi Partai Golkar DPR RI juga memberikan penekanan pada pembangunan ekonomi di Papua yang harus diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kesempatan memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan kepada orang asli Papua sehingga terjadi peningkatan kehidup yang layak dan keadilan. Nomor 8, fraksi Partai Golkar DPR RI memastikan adanya upaya fasilitas pendampingan terhadap provinsi dan kabupaten kota berupa pemberian pedoman, pelatihan, dan supervisi, termasuk pengawasan terhadap Perdasus, Perdasi, dan keputusan gubernur yang dikeluarkan dalam konteks pengelolaan penerimaan dana otsus. Pemerintah pun berwenang melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Evaluasi dari otsus 20 tahun lalu, lemahnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat akan menyulitkan implementasi kebijakan otonomi khusus.
Nomor 9, fraksi Partai Golkar DPR RI mendukung kebijakan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota yang dilakukan di Papua dengan dua cara. Pertama, atas usul daerah dengan persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang. Kedua, usulan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial, budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan atau aspirasi masyarakat Papua. Kedua cara ini untuk memastikan bahwa daerah otonomi baru yang dihasilkan dari pemekaran bisa berkembang menjadi daerah otonom baru yang maju dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan, dan bukan terjadi yang sebaliknya, yaitu daerah otonomi baru yang gagal. Pimpinan Pansus dan anggota Pansus serta hadirin yang kami hormati, sebagai penutup, fraksi Partai Golkar DPR RI mengapresiasi setinggi-tingginya hasil pembahasan yang telah diselesaikan oleh Pansus, baik dalam bentuk pembahasan di tingkat Panja, Timus, maupun Timsin, yang terus berlangsung dengan lancar dan produktif di tengah situasi nasional yang menegangkan akibat pandemik COVID-19. Semoga rancangan undang-undang ini dapat memenuhi harapan dan bermanfaat secara luas bagi masyarakat Papua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan menyetujui rancangan undang-undang hasil pembahasan Pansus RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua agar dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Demikian pendapat fraksi Partai Golkar DPR RI. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi kita semua dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Jakarta, 12 Juli 2021. Pimpinan fraksi Golongan Karya Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Andes Haji Kahar Musakir, Ketua, dan Dr. Andes Insinyur Haji Adis Kadir Resa HMHU, Sekretaris di Paraf. Terima kasih. Halo saudara-saudara sekalian, saya Senator Philip Mafmal, anggota DPD RI West Papua Indonesia, hadir dalam channel YouTube Jas Merah TV. Saudara-saudara sekalian ingin mengikuti dengan baik segala aktivitas saya, silakan subscribe, like, komen, dan bagikan YouTube Jas Merah TV. Thank you. Jas Merah TV suka. Hatikan lagi, Jas Merah TV suka. Jas Merah TV suka.